Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A251211039. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengerjaan pada penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Senyawa Bioaktif Otikala atau Echinacea sublimata Poulsen sebagai antioksidan dengan menggunakan metode network farmakologi dan in silico. Nah, jadi network farmakologi adalah sebuah pendekatan yang semakin berkembang dalam penelitian obat dan farmakologi modern. Pendekatan ini memanfaatkan analisis jaringan yang kompleks antara berbagai komponen dalam sistem biologis, termasuk protein, gen, senyawa kimia, dan jalur-jalur biologis yang terkait. Pada penelitian ini, network farmakologi diimplementasikan untuk mengetahui potensi senyawa bioaktif Echinacea sublimata Poulsen sebagai antioksidan untuk mencegah adanya stres oksidatif yang dapat mengakibatkan penyakit degeneratif berbahaya seperti kanker. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari senyawa metabolit sekunder pada tanaman yang akan kita teliti. Pencarian ini bisa dilakukan melalui database seperti IJA atau dengan menelusuri studi literatur. Namun, karena dalam penelitian ini kita menggunakan tanaman Echinacea sublimata Poulsen atau yang dikenal dengan nama lokal Otikala yang merupakan tanaman endemik Sulawesi Tengah, maka data mengenai tanaman ini belum tersedia di database IJA. Oleh karena itu, kita menggunakan referensi dari literatur ilmiah. Dari hasil penelusuran literatur, diketahui bahwa tanaman Otikala mengandung 9 jenis metabolit sekunder, yaitu gallic acid, tannic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, quercetin, apigenin, kaempferol, luteolin, dan myricetin. Langkah selanjutnya adalah mencari canonical smells menggunakan situs PubChem. PubChem ini merupakan sebuah database berbasis web service yang menyediakan data berbagai senyawa kimia serta aktivitas senyawa. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, buka situs PubChem di browser, lalu ketik nama senyawa yang terdapat pada tanaman Otikala, misalnya gallic acid, pada kolom pencarian, kemudian klik share. Setelah hasilnya muncul, klik senyawa tersebut untuk membuka detailnya, kemudian salin PubChem ID, dan scroll ke bawah untuk mensalin canonical smells yang tersedia. Lalu, simpan data tersebut ke dalam file Excel atau dokumen kerja pada penelitian kita. Langkah selanjutnya adalah menggunakan canonical smells yang telah disalin untuk menganalisis protein target pada tanaman Otikala. Analisis ini dilakukan menggunakan 3 database, dan yang pertama adalah TargetNet. Di situs TargetNet ini, tempelkan canonical smells ke dalam kolom yang tersedia, kemudian klik Submit. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar protein target dari senyawa tersebut. Kita bisa mengatur tampilan data menjadi 100 record per page agar lebih mudah dibaca. Selain itu, kita juga bisa mengatur nilai probability untuk memfilter hasil. Dalam penelitian ini, kita menyalin semua hasil dengan nilai probabilitas antara 1 hingga 0,4 sebagai data yang dianggap relevan. Terakhir, salin hasil tersebut dan simpan di file kerja yang sama seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan daftar protein target dari TargetNet, langkah selanjutnya adalah menyalin data protein tersebut untuk dilakukan proses filtering, guna menghilangkan protein yang bersifat toksik atau beracun, dan untuk mencari simbol dari masing-masing protein dengan menggunakan database string. Pertama, buka situs string, kemudian tempelkan daftar protein yang telah disalin sebelumnya ke kolom input. Pastikan untuk memilih organisme homospesies lalu klik share. Setelah hasil pencarian muncul, langsung klik tombol mapping
di sana akan muncul file mapping protein yang bisa kita gunakan. Cukup drag and drop data tersebut, kemudian salin hasilnya dan simpan ke dalam file Excel yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan database yang kedua, yaitu Swiss Target Prediction. Prosedurnya hampir sama seperti di TargetNet. Pertama, tempelkan canonical smells dari senyawa Oticala ke kolom input yang tersedia, lalu klik tombol Predict Target. Sistem akan menampilkan daftar protein target dari senyawa tersebut. Di sini kita bisa mengatur jumlah ingredients yang ditampilkan agar data lebih mudah dilihat dan disalin. Kemudian, salin hanya bagian hasil yang memiliki balok berwarna hijau karena menandakan tingkat probabilitas yang tinggi. Terakhir, simpan hasilnya ke dalam file Excel yang sama seperti sebelumnya namun di sheet yang berbeda dan beri nama sheet tersebut Swiss Target agar data lebih terlihat rapi. Pada database ini tidak perlu lagi mencari simbol protein secara terpisah karena Swiss Target Prediction sudah menampilkan secara langsung. Untuk database ketiga, kita menggunakan Superpred. Prosesnya kurang lebih sama seperti pada database sebelumnya. Pertama, tempelkan canonical smells dari senyawa Oticala ke kolom input yang tersedia, lalu klik tombol Share. Setelah itu akan muncul struktur kimia dari senyawa tersebut, yaitu gallic acid. Selanjutnya klik tombol Start Calculation untuk memulai prediksi. Sistem akan menampilkan daftar protein target dan di sini kita bisa langsung mengunduh file Excel hasil prediksi. Dari file Excel tersebut, salin nama-nama protein yang memiliki probabilitas hingga 70% ke atas, kemudian simpan data tersebut ke file Excel yang sama, tetapi di sheet baru yang diberi nama Superpred. Seperti pada TargetNet, kita juga perlu memfilter dan mencari simbol protein dari data Superpred. Dengan menyalin nama-nama protein dari Excel, lalu buka situs string dan lakukan proses mapping seperti sebelumnya. Setelah hasil mapping muncul, salin dan tempelkan ke kolom yang bertuliskan string di file Excel untuk melengkapi data analisis protein target. Setelah menganalisis target protein dari tanaman Oticala menggunakan 3 database sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis target protein dari penyakit menggunakan database GenCard. Di kolom pencarian GenCard, kita ketik kata kunci oksidatif. Oksidatif ini merupakan kondisi meningkatnya radikal bebas secara terus-menerus dalam tubuh yang dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker. Setelah itu, klik Share. Pada hasil pencarian akan muncul daftar protein target. Di bagian section, kita pilih hanya 2, yaitu protein dan pathway. Kemudian pada bagian kategori kita pilih protein coding. Di bagian show, atur jumlah data menjadi 5000 agar lebih mudah saat proses penyalinan. Setelah itu, salin semua data protein yang ditampilkan dan simpan ke dalam file Excel yang sama, tapi di sheet baru dengan nama GenCard. Selanjutnya, salin simbol protein dari data tersebut untuk dilakukan proses filtering, guna menghilangkan protein yang bersifat toksik. Filtering ini dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan database string. Dengan menempelkan daftar simbol protein ke kolom input di string, lalu klik Share. Setelah hasil pencarian muncul, klik Mapping lalu drag and drop data seperti biasa. Hasil protein yang telah melalui proses filtering ini kemudian disalin dan ditempelkan kembali ke file Excel di sheet GenCard yang telah dibuat sebelumnya. Setelah menganalisis protein target dari 9 senyawa Oticala dan protein target dari oksidatif, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua hasil tersebut dan menganalisis keterkaitannya menggunakan diagram Venn. Tujuannya adalah untuk melihat protein mana saja yang menjadi titik temu antara senyawa Oticala sebagai antioksidan dan protein yang terlibat dalam stres oksidatif. Untuk itu, kita menggunakan situs Bioinformatics and Evolutionary Genomics yang menyediakan alat analisis Venn diagram secara online. Di list yang pertama, kita salin terlebih dahulu simbol protein dari hasil GenCard, kemudian kita tempelkan dan beri label oksidatif. Di list yang kedua,
kita salin semua simbol protein dari ketiga database sebelumnya yang sudah digabungkan, kemudian kita tempelkan dan beri nama antioksidan karena senyawa dari tanaman Othicala berperan sebagai antioksidan. Setelah semua data dimasukkan, klik tombol submit dan diagram Venn akan langsung ditampilkan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa terdapat 76 protein target yang merupakan irisan atau interaksi dari kedua kelompok. Artinya protein ini berhubungan langsung dengan senyawa Othicala dan stres oksidatif. Selanjutnya, kita visualisasikan hasil ini menggunakan histogram di situs MetaChart. Klik chart type, lalu pilih histogram. Kemudian pada bagian desain, kita pilih vertikal atau sesuai yang kalian inginkan. Kemudian pada bagian data, kita pilih dua item. Label pertama, oksidatif, kemudian di label kedua, antioksidan. Lalu kita isi datanya sesuai hasil dari diagram Venn tadi. Dari total 1601 protein pada senyawa Othicala yang tidak beririsan sejumlah 324. Kemudian dari 1171 protein target oksidatif yang tidak beririsan berjumlah 1156. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan dengan datanya. Di sini kita juga bisa atur warnanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian label, di sini kita bisa atur fontnya dan lain sebagainya. Nah, di bagian display kita bisa lihat tampilan histogram, kemudian klik save untuk menyimpan hasilnya. Kembali ke hasil diagram Venn, kita salin ke 76 simbol protein yang beririsan. Karena belum diketahui nama lengkap proteinnya, kita gunakan situs string untuk mempermudah identifikasi. Kita buka situs string, kemudian tempelkan daftar simbol protein ke kolom input, klik share, lalu klik mapping. Hasil nama protein akan ditampilkan dan kita dapat menyalin serta merapikannya di file Excel kerja kita. Selanjutnya, kembali ke tampilan string tadi, lalu klik continue untuk menampilkan jaringan interaksi antar protein atau PPI network dari 76 gen tersebut. Di sini kita bisa lihat gambar jaringan interaksi antar protein, kemudian kita dapat mengunduh gambarnya dan tabular data dalam format txt. Untuk analisis lanjutan, kita gunakan software Kitoscape. Di Kitoscape, buka file txt yang telah diunduh dari string. Setelah file terbuka, klik menu aplikasi lalu pilih CytoNCA untuk melakukan analisis topologi jaringan. Kemudian, centang 3 parameter utama yaitu betweenness, closeness, dan degree. Selanjutnya, kita pilih analisis. Setelah proses analisis selesai, akan muncul skor dari setiap node atau protein berdasarkan ketiga parameter tersebut. Terakhir, ekspor file hasil analisis dan salin data ke file Excel kerja untuk digunakan dalam tahap berikutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ditemukan 76 protein target yang merupakan hasil irisan antara protein yang berinteraksi dengan senyawa metabolit sekunder dari tanaman Othicala dan protein yang terlibat dalam proses stres oksidatif. Temuan ini menunjukkan bahwa senyawa dari Othicala memiliki potensi sebagai agen antioksidan yang dapat menargetkan protein-protein penting dalam mekanisme penyakit akibat stres oksidatif seperti kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Sebagai tahap selanjutnya, akan dilakukan analisis molecular docking untuk mengevaluasi kekuatan ikatan atau binding affinity antara senyawa Othicala dengan 76 protein target tersebut. Analisis ini penting untuk memprediksi potensi aktivitas biologi dari senyawa serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut sebagai kandidat obat alami berbasis tanaman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.